Ya, ramai diperbincangkan pemirsa di media sosial aktor Aliando yang mengakui mengidap gangguan mental OCD. Kita akan cari tahu apa sebetulnya OCD bersama dengan psikiater ada Dr. Zulfia Oktanida Syarif. Selamat siang, Dr. Vivi. Selamat siang, Pak Eva dan Putri. Dokter, ini kalau kita lihat dari selebritis yang juga sedang ramai diperbincangkan, Aliando Syarif, walaupun memang tidak bisa didiagnosa langsung apakah Aliando ini memang benar OCD ataupun bukan, tapi berdasarkan pernyataannya begitu. Apakah memang bisa dikatakan Aliando ini juga mengidap OCD, analisa dari dokter, dan mungkin bisa dijelaskan juga dok, apa sebetulnya OCD itu? Ya, baik. Sebetulnya OCD adalah salah satu gangguan mental yang memiliki dua aspek gejala. Yang pertama adalah obsesi. Obsesi ini adalah pikiran yang terus-menerus muncul, seringkali tidak rasional, berisikan rasa takut ataupun kekhawatiran yang munculnya sepanjang hari dan membuat menderita seseorang. Contohnya apa? Takut kuman, takut terjadi hal-hal yang buruk, takut tentang keamanan, misalnya takut kompor meledak. Jadi ada pikiran-pikiran yang tidak rasional yang mendorong orang tersebut untuk melakukan akhirnya apa? Kompulsi. Jadi ada obsesi, lalu ada kompulsi. Kompulsi itu perilaku. Perilaku yang repetitif atau berulang. Contohnya orang yang punya obsesi takut kuman, dia akan melakukan kompulsinya apa? Cuci tangan berulang-ulang misalnya. Atau orang yang takut aku kayaknya kurang bersih deh mandinya. Dia akan mandi berulang-ulang. Atau yang punya rasa takut takut terjadi kemalingan, dia akan cek pintu berulang-ulang. Sudah pergi berkilo-kilometer bisa balik lagi ke rumah hanya untuk ngecek pintu karena merasa kayaknya jangan-jangan belum kunci pintu. Nah, hal-hal seperti ini membuat seseorang itu menderita. Menderita, dia pun cemas kalau tidak dilakukan, tapi hal yang dia lakukan tersebut sangat menyita waktu. Nah, kalau tadi Aliando cerita tentang kondisi OCD-nya, mungkin secara kasat mata, artinya dari luar kita tidak bisa lihat secara clear, karena bisa jadi seseorang itu menyembunyikan gejalanya. Biasanya yang memahami adalah orang-orang terdekat yang juga terdampak, karena mereka bisa melihat langsung nih. Contohnya misalnya seseorang yang kok mandinya berjam-jam sampai dia terlambat ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja. Karena rupanya dia harus berhitung mandinya. Misalnya guyur kanan 5 kali, guyur kiri 5 kali. Dia merasa belum bersih, dia guyur lagi, ulang lagi. Dan itu bisa membuat menderita. Nah, kalau yang Aliando cerita sampai ada bisikan, terus kemudian menarik diri, sampai harus berkelana gitu ya. Bisa jadi ada hal lain yang juga dialami oleh Aliando. Jadi nggak hanya OCD, tapi tentunya ini kan hanya dugaan ya, karena memang OCD itu seringkali terjadi bersamaan dengan gangguan mental yang lain, misalnya depresi, anxiety disorder, atau gangguan-gangguan mental yang lain. Jadi sering sering berkomorbid gitu. Ada lebih dari satu kondisi yang terjadi pada seseorang di saat yang bersamaan. Baik, Dokter Vivi, tapi OCD itu triggernya apa? Apa penyebabnya? Misalnya kalau tadi kita simak ya, Aliando kemudian mengatakan ada bisikan-bisikan, kemudian dia juga sempat mengatakan ada kriminalitas domestic abuse kayak gitu-gitu. Apakah itu memang bisa menyebabkan OCD atau ada penyebab lain sebetulnya? Penyebab pasti dari OCD sampai saat ini belum diketahui. Yang pasti secara penelitian itu terbukti ada gangguan pada neurotransmitter atau zat kimiawi di otak seseorang. Artinya pada seseorang yang mengalami OCD ada gangguan pada zat kimiawi serotonin, dopamin, itu semuanya ada di dalam otak kita ya. Jadi intinya ada brain abnormality, ada ketidakseimbangan di otak. Nah, kenapa seseorang itu bisa jadi nggak seimbang nih serotoninnya, dopaminnya? Itu yang masih belum diketahui secara pasti. Namun ada trigger, ada pencetus, antara lain apa saja? Stres misalnya, ya stres itu banyak sekali masalah kehidupan yang bisa membuat seseorang stres, termasuk juga trauma atau abuse, kekerasan. Ya, jadi penyebabnya bukan abuse-nya, bukan kriminalnya, manipulasinya, bukan relasinya gitu ya, tapi itu menjadi pencetus gejalanya. Jadi OCD-nya gangguannya sudah ada karena ada gangguan pada neurokimiawi di otak,
Tapi dia akan menjadi lebih berat gejalanya saat menghadapi stres. Nanti reda, ada kalanya dia akan muncul lagi nih gejala OCD-nya ketika menghadapi stresor kehidupan yang lain. Seperti itu kalau OCD. Jadi dia memang kronik ya, artinya jangka panjang. Oke, lantas untuk mengetahui dokter kalau OCD ini nampaknya juga segera harus ditangani atau melewati batas normal begitu. Kalau misalnya kan di awal OCD ini bisa saja orang mencuci tangan, itu kan hal yang positif, hal yang baik begitu. Batasannya ini sampai mana untuk mengetahui bahwa OCD ini nampaknya sudah mengganggu begitu? Kalau menurut panduan diagnosis, kriteria diagnosis, mengganggunya, baik itu si pikiran maupun tindakan berulangnya itu sudah melebihi dari 1 jam dalam 1 hari. Artinya, ketika kita sampai harus mencuci tangan berulang-ulang lebih dari 1 jam, itu sudah harus konsultasi ke psikiater. Atau kita sampai bolak-balik ngecek colokan gitu misalnya ya, colokan listrik. Atau kita bolak-balik ngecek kompor. Habis waktunya lebih dari 1 jam, itu sudah harus konsultasi. 1 jam itu dalam 1 hari ya, seperti itu. Karena berarti kan banyak sekali waktu yang dihabiskan hanya untuk memenuhi perasaan yang cemas itu dengan melakukan tindakan yang melegakan dia gitu ya, melegakan untuk sementara sebetulnya. Baik, Dokter Vivi, tapi orang yang mengidap OCD, dia sadar nggak sih kalau dia OCD? Karena kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, maksudnya kita membayangkan 1 jam, masa iya sih ada orang nungguin kompor sampai 1 jam kalau kita yang misalnya normal. Tapi orang OCD sadar nggak bahwa dia membuang waktunya begitu? Kadang-kadang mereka kesadaran terhadap dirinya itu bisa jadi fluktuatif. Ada kalanya dia merasa sangat menderita, dia sadar, kenapa sih kayaknya mestinya aku tidak seperti ini. Tapi akan ada kalanya dia denial, menyangkal, kayaknya ini masih wajar dan normal aja sih, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa kayak begini gitu. I can handle this, ini nggak ganggu hidup aku. Tapi orang sekitar pasti melihat dan sangat terganggu. Biasanya keluarga juga terganggu ya, dengan perilaku seseorang yang mengalami OCD. Jadi memang kesadarannya fluktuatif, berubah-ubah. Oke. Kalau untuk penanganan ataupun pengobatan untuk orang yang menderita OCD ini, apa yang bisa dilakukan dokter? Untuk terapi sebetulnya ada pendekatan terapi yang kita sebut namanya psikoterapi. Psikoterapi ini adalah terapi berbincang-bincang dengan profesional, dengan psikolog atau psikiater yang menggunakan teknik kita sebut cognitive behavioral therapy. Jadi ini terapi mengubah kognitifnya, pola berpikir dan juga perilaku. Salah satu teknik yang paling sering digunakan untuk OCD adalah namanya exposure and response prevention. Jadi memang ada jenis terapinya khusus ya. Nah, selain psikoterapi, ada juga terapi menggunakan obat. Karena kita tahu OCD ini ada kaitannya sama neurokimiawi di otak yang tidak seimbang. Jadi kalau ke psikiater biasanya akan diberikan obat-obat untuk bisa menyeimbangkan kadar serotonin dan dopamin di otaknya. Baik, terima kasih banyak Dokter Vivi, spesialis kejiwaan, sudah memberikan informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang dan sehat selalu Dokter Vivi.